menurut aku perempuan itu lagi nggak percaya diri dengan apa yang dia milikin gitu. Tapi kalau hanya filter pencahayaan, misal berwarna diganti abu-abu atau berwarna diganti hitam putih, menurut aku itu selera seni masing-masing sih Bang. Jadi bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Selamat datang di channel saya, channel YouTube saya, channel Bang Yen. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tips terkait bagaimana cara merawat kecantikan, baik kecantikan dari dalam maupun kecantikan dari luar. Nah, kita sudah kedatangan narasumber yang sudah sangat luar biasa, yaitu tidak lain dan tidak bukan, itu adalah teman saya dari Semarang. Beliau namanya Ayunda Ayu. Nanti teman-teman bisa mengenal secara langsung melalui perkenalan dari beliau secara langsung. Oke, saya sapa narasumber pada malam hari ini. Selamat malam, Ayunda Ayu. Malam Abang Jen. Bagaimana kabarnya, Yunda? Luar biasa sekali Pak di sini. Pak. Wah, sangat cantik sekali pada malam hari ini, Yunda. Lalu Pak besar kepala ini nanti. Waduh. Selama pandemi COVID-19 ini sibuk apa, Yunda? Alhamdulillah jadi calon ibu rumah tangga yang baik dengan kesibukan harian. Kan sibuk di rumah. Ya biasalah Pak, karena masa pandemi ini kan segala sesuatu dilakukan di rumah ya, bahkan kegiatan kampus, kegiatan organisasi, pekerjaan di kantor udah dilakukan di rumah. Jadi ya berkutat di lingkungan rumah-rumah aja. Gitu. Rumah ya. Secara tidak langsung ini melatih diri menjadi apa ya, istri idaman gitu ya. Amin. Amin. Oke, mungkin teman-teman bisa berkenalan secara langsung melalui pemaparan dari narasumber kita pada malam hari ini. Silahkan, Yunda. Jadi ini apa Bang yang mau kita bahas nih Bang? Perkenalan dulu Yunda. Oke, sebelumnya perkenalan ya. Katanya kan kalau nggak kenal nggak sayang, tapi saya udah sayang sama kalian sebelum kalian kenal sama saya. Nama saya Ayu Pilasari, biasa dipanggil Ayu, sementara di HMI Cabang Semarang masih jadi kader biasa, anggota biasa HMI Cabang Semarang. Ya, mungkin biasa. Cukup ya. Oke, tinggal di Semarang sudah berapa tahun, Yunda? Alhamdulillah kurang lebih 4 tahun ya, sejak awal kuliah. Nah, sekarang untuk pendidikan itu sudah apa ini tuh? Fresh graduate atau masih kuliah? Kalau kuliah udah nggak ada, kesibukan kampus atau apa perkuliahan udah, karena skripsi udah selesai bulan Januari, tinggal wisuda. Awalnya pengen wisuda April, terus alhamdulillah lolos magang di salah satu BUMN di Semarang, terus ya udah skripsinya udah selesai, sibuk dengan permagangan, kontrak sampai Agustus gitu. Berarti jadi bisa sambil nunggu magang. Gimana? Bisa langsung kerja ini tuh, atau sudah mendapatkan pekerjaan? Statusnya masih magang. Oh, masih magang. Anak magang ini harus dikerjain. Iya, Mas. Per tahun 2020 umur Yunda Ayu berapa ini? Biar teman-teman pada tahu. Jadi nanti masuk di bulan November, tepat 23 tahun. 23 tahun di bulan November. Semoga Allah memberikan umur yang panjang. Ya, amin. Nah, dicatat teman-teman, bulan November Yunda Ayu ulang tahun. Iya, 23. Iya. Oke. Kemungkinan nanti teman-teman saya tidak mengetahui terkait latar belakang Yunda Ayu. Oke, saya mohon kepada Yunda Ayu untuk bercerita mungkin terkait latar belakang Ayu itu siapa? Oke, seperti yang telah disampaikan sama Bang Zen, bahwa Ayu Pilasari adalah seorang kader dari HMI Cabang Semarang, ya kan. Kalau berbicara tentang latar belakang, saya nggak ada istimewanya sama sekali. Cuma mahasiswa biasa
yang mencoba untuk menjadi orang yang luar biasa, kesibukannya cuma kuliah, organisasi, dan berkutat seperti itu terus. Baru akhir-akhir inilah mencoba untuk kayak mana ya rasanya mau kerja dan iseng-iseng daftar magang itu tuh kayak ya udahlah kita udah bosen di dunia perkuliahan terus, organisasi terus kayak ya udah kita harus cari pengalaman yang baru terus. Ya udahlah, saya cuma mahasiswa biasa aja sih Bang Zen. Nggak ada yang istimewa untuk saya paparkan kepada Bang Zen beserta kawan-kawan. Yunda Ayu asli Semarang, asli Jawa. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu orang Jawa. Oh, oke. Oke, untuk aktivitas kesehariannya Yunda Ayu saya pengen tahu. Kira-kira pada pagi hari Yunda Ayu itu udah bangun atau sudah melakukan aktivitas Yunda? Ini pertanyaan selama pandemi atau selama masih menjadi selama pandemi. Tentunya selama pandemi, Yunda. Alhamdulillah. Jadi banyak hikmah yang didapat ya selama corona ini, selama pandemi ini. Dulu saya pribadi nggak pernah punya kebiasaan tidur cepat ya. Tidur yang di bawah jam 12 itu hampir tidak pernah sama sekali saya alami selama 4 tahun. Yaitu tadi saya terlalu sibuk dengan organisasi, kuliah, yang membuat saya tuh paling cepet tidur itu jam 2, jam 3. Nah, karena sekarang lagi pandemi nih, kayak tidur itu udah mulai awal, jam 10, jam 11, itu udah ngantuk lah, udah tidur. Terus bisa bangun lebih pagi, sholat subuh, habis itu olahraga pagi. Biasa selama pandemi ini memang saya sibuk olahraga. Wah. Olahraga pagi, terus jam 7 sampai jam 8, rutin aerobik. Habis itu jam 8 sampai jam 10, jam 9 kita ke pasar beli bahan-bahan buat dagangan karena alhamdulillah orang tua di sini jualan makanan malam ya kan. Jadi kayak food street di pinggir jalan Sudirman Pekanbaru. Jadi kayak kita jualan ayam, lele goreng, kayak gitulah Lamongan Jawa tapi di sini Melayu gitu. Jadi pagi kita sibuk ke pasar sampai dengan siang. Siang udah mulai istirahat lagi, recovery badan, ya kayak ngurusin rumah, nyapu, ngepel, macam ya udahlah kayak ibu rumah tangga banget gitu loh. Oh, ini loh rasanya jadi ibu rumah tangga gitu. Terus mulai dari jam 3 kita senam sampai dengan jam 5, sambung lagi sampai dengan jam 6. Jadi memang selama pandemi ini benar-benar waktu untuk recovery badan, memperbaiki badan, itu lebih banyak waktu luang yang bisa digunakan untuk recovery. Habis sholat maghrib, bantu-bantu mempersiapkan dagangan, kita mulai jualan jam 7:30. Jadi kalau malam itu kita jualan sampai pagi gitu. Bantu-bantu sampai pagi. Wah, tapi luar biasa. Agendanya sangat padat, Tom. Sangat padat, ya, ini selama pandemi, Bang. Tentunya mengikuti protokol dari pemerintah ya, Yunda ya. Masker selalu. Tetap. Cuci tangan. Bahkan ya, tetap. Di itu memang harus ada kayak semacam air galon yang udah kita siapkan dengan sabun yang lengkap dan harus pakai masker. Tapi kalau yang mau take away, makanan dibawa pulang, nggak banyak sih yang cuci tangan. Tapi kalau yang makan di stand itu biasanya ya nggak lama-lama sih, mereka langsung makan habis pulang gitu. Nggak ada nongkrong kayak biasanya, nggak ada. Dan udah mulai sadar masalah kesehatan sih di sini, alhamdulillah. Oke, baik kawan-kawan. Kita mungkin langsung ke pembahasan pada malam hari ini terkait bagaimana cara merawat kecantikan dari dalam maupun dari luar. Oke, pertanyaan yang pertama Yunda Ayu. Menurut Yunda Ayu, cantik itu apa? Nah, ini yang menarik kalau dibilang cantik itu apa, seperti yang udah saya jelasin, karena saya pernah ngisi podcast di BPLHMI Cabang Semarang ya. Konsep cantik itu kita harus luruskan dulu gitu. Jadi gimana teman-teman memahami tentang arti konsep cantik dulu gitu. Oke lah, mungkin ada segelintir orang yang memahami arti konsep kecantikan itu karena sebatas pandangan mata atau physically aja gitu. Tapi ada orang juga yang memahami konsep kecantikan itu not only for outside but from inside gitu, dari dalam gitu. Nah, cantik dari dalam ini sangat beragam banget sih kalau menurut aku pribadi ya. Mungkin ada orang yang menganggap kalau perempuan cantik itu ada orang yang memiliki kecerdasan intelektual, itu menurut aku cantik yang dari dalam, memiliki karakter, attitude yang baik. Tapi kan kita nggak bisa menafikan bahwa ada orang yang memiliki konsep pemikiran tentang kecantikan bahwa orang cantik di Indonesia itu harus putih,
tinggi, langsing, rambut hitam, kaki jenjang, hidung mancung, ya kan? Jadi nggak heran. Rambut lurus. Kalau di Indonesia, obat pelangsing, obat pemutih, obat peninggi, itu laris. Nggak heran, karena di Indonesia standar kecantikannya seperti itu, gitu. Tapi menurut aku konsep kecantikan tidak sebatas hanya tentang fisik aja, gitu loh. Ada konsep kecantikan yang lebih daripada hanya sekedar kita membicarakan fisik seorang perempuan, gitu. Itu, Tun. Tuh. Ya. Oke. Terus selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya tuh. Kira-kira cewek yang seperti tadi yang disebutkan oleh Yunda Ayu, kira-kira itu ideal enggak sih bagi seorang cowok? Nah, kalau berbicara ideal enggaknya, kita kan berbicara tentang kecantikan yang tadi saya bilang bahwa konsep kecantikan itu beragam. Berarti kan kita berbicara tentang relativitas, relatif, bahwa cantik itu relatif. Nah, yang dikatakan ideal enggaknya tergantung siapa dulu nih yang memandang. Tetapi kalau berbicara idealnya mungkin kita oke lah bahwa cantik, ganteng itu penting. Tapi terlebih daripada itu karakter dari seseorang itu yang lebih penting. Jadi kalau bisa membalancekan dua-duanya, kita dapat dua-duanya, oke lah, dapat fisiknya oke, karakter pribadi personalnya oke, itulah menurut aku yang ideal gitu. Tapi menurut saya pribadi ya, terlahir nggak menjadi sempurna, nggak menjadi cantik, nggak salah. Yang penting kita imbangi dengan karakter yang luar biasa. Jadi kalau berbicara ideal, ya oke lah memiliki bentuk tubuh, postur tubuh, wajah yang dianugerahi Tuhan yang bagus, dengan karakter yang bagus itu ideal. Kalau menurut saya berbicara idealitas ya seperti itu. Dua-duanya bagus, dalam dan luarnya bagus. Nah, itu ideal. Itu kalau konsep idealitas dari saya ya, Bang. Kalau berbicara ideal dari saya, opini saya. Nah, yang jadi masalah gini, Tom. Terkadang cewek itu dalam berpakaian saja itu pun kadang sangat ribet. Misal kalau mau jalan dengan pasangannya ya, itu udah sangat lama di make up, dandan dan sebagainya. Jadi mohon maaf, ini saya menyimpulkan bahwa, bukan menyimpulkan ya, mungkin banyak anggapan-anggapan dari luar bahwa seakan-akan cewek itu hanya untuk dinikmati saja. Nah, anggapan-anggapan seperti itu bagaimana Tom untuk meresponnya? Nah, kita berbicara dulu tentang si pihak perempuannya. Ada satu alasan yang membuat perempuan itu harus berlama-lama untuk memperindah diri, mempercantik diri. Yang pertama untuk nilai prestis, yang kedua opportunities dari personalnya. Terus yang ketiga ingin dihargai, ingin dipuji, ingin di apa ya bahasanya kayak seseorang tuh ingin dihormati, dipuji. Pokoknya nilai prestis dari seseorang itu mempercantik diri. Terus opportunities bahwa perempuan tuh beranggapan bahwa kalau kita cantik, kita menarik, peluang kita untuk mendapatkan kawan yang banyak, peluang pekerjaan yang lebih luas dan lain sebagainya. Pola pikir seperti itu masih tertanam. Dan yang terakhir ini yang paling mutlak, yang paling fatal lah ya, dia itu mempercantik untuk dipuji. Nah, jangan heran kalau perempuan itu memperlama diri untuk memperindah diri. Biasanya nih kebanyakan nih dari yang aku alamin dengan lingkunganku ya kan, 80% perempuan itu memperindah diri hanya untuk dipuji. Jadi kalau para kaum laki-laki bilang hanya untuk dinikmati gitu, sebenarnya itu mungkin kacamata dari kaum Adam ya, tapi dari kaum Hawa yang saya lihat bahwa perempuan itu sebenarnya nggak mau dijadikan objek dari kaum Adam, tapi dia tuh ingin dijadikan apa ya, sanjungan itu bahasanya ya. Perempuan itu gitu. Tapi dia nggak mau juga dijadikan salah satu objek dari seorang laki-laki, bahkan objek pemikiran aja. Kadang perempuan itu tersinggung sekali loh kalau lagi berbicara tentang penampilan, terus kaum laki-laki mengatakan, ih kamu gendutan, ih kamu hitam, ih kamu kurus, kamu terlalu cungkring, kamu terlalu tinggi, kamu terlalu pendek. Itu kan pemikiran kaum Adam yang diwujudkan, divisualisasikan dalam hal ucapan. Nah, itu yang sangat sensitif sekali dengan telinga perempuan gitu. Karena telinga perempuan ini cenderung menyukai hal-hal yang berbau positif kayak gitu. Jadi kalau dibilang hanya untuk menjadi konsumsi para kaum laki-laki, kupikir salah. Karena perempuan itu di luar daripada dirinya ingin dijadikan objek, dia tuh ingin menimbulkan bahwa dirinya itu layak untuk
dihargai, dirinya itu layak untuk dipuja, dirinya itu layak untuk disanjung kayak gitu loh, ingin show up-kan dirinya gitu loh. Bahasanya apa sih? Intinya perempuan itu suka kayak oh ini loh aku gitu. Suka dihargai bukan dinikmati gitu ya. Ya, lebih dihargai gitu. Oh, kamu cantik banget sih gitu. Misalkan aku udah sukses nih ngerawat diri aku. Aku tuh pengen orang lain tuh menghargai karena aku merawat diri aku. Aku udah melakukan segelintir usaha dan upaya, mengeluarkan segelintir rupiah untuk menjadikan diriku tuh layak dipuji, layak dibanggakan, bukan untuk dihina, bukan untuk dijadikan objek kepuasan pemikiran kaum laki-laki atau objek cacian, gibahan dari kawan sejawatnya kayak gitu. Nah, sudah sangat betul. Lah Yunda Ayu kalau dandan ini berapa jam atau berapa hari? Ini kalau bisa dilihat nih, the close up ya. Ini saya nggak pakai apa-apa, ini alis asli. Ini cuma pakai bedak. Jadi nggak lebih dari setengah jam Bang saya. Paling 10 menit, 15 Demi podcast. Pakai baju asli tuh. Jadi mungkin teman-teman Bang Zen kan juga pernah lihat saya ya kan. Saya nggak begitu suka yang terlalu menor, terus terlalu over gitu enggak. Jadi orang-orang yang sering lihat saya ya biasanya ya udah itu muka asli saya gitu loh. Paling kalau mau di make up yang full up orang malah pangling sama saya. Jadi sering waktu upload foto yang full make up orang tuh bilangnya itu bukan Ayu lah, itu edit. Ya, itu editan lah dan itu saya nggak suka gitu loh. Makanya mending nggak usah lah, nggak usah. Oke, jadi ini tuh timbul pertanyaan lagi tuh, kenapa sih cewek itu suka menggunakan apa ya seperti aplikasi pihak ketiga ataupun filter-filter tuh? Ya, mungkin ini lebih ditujukan kepada yang kaum hawa tuh. Bagaimana, Yunda? Filter yang kayak gimana nih, aplikasi Instagramnya atau yang lagi viral? Apapun itu, ada yang namanya B16, ada yang namanya Instagram filter, ada kamera beauty. Nah itu bagaimana tuh? Apakah mereka itu tidak pede dengan fisiknya, dengan wajahnya atau bagaimana? Nah, mungkin benar argumen Bang Zen yang statement Bang Zen yang terakhir, mereka nggak pede. Tapi Bang, kalau kita tahu bahwa ini berbicara filter ya, pengalaman saya tahu bahwa filter itu kan banyak banget ya. Filter estetik, filter yang dia kayak coklat-coklatan kayak gitu, jadi punya nilai estetik yang lain gitu. Terus filter yang keabu-abuan. Jadi dia tidak menipu dirinya. Nah, yang paling jahat ini kalau filter yang tiba-tiba meniruskan pipi, memancungkan hidung, ada itu sudah over. Nah, itu filter yang bahaya. Kalau hanya filter pencahayaan yang misalnya fotonya full color ori, terus dibikin abu-abu, dibikin coklat, dibikin yang lain, filter itu kan berarti pencahayaan ya kan. Kalau dirubah kayak gitu nggak masalah. Tapi kalau sampai ngerubah yang tiba-tiba di filter mukanya jadi tirus sekali, hidungnya kecil sekali, itu yang menurut aku perempuan itu lagi nggak percaya diri dengan apa yang dia milikin gitu. Tapi kalau hanya filter pencahayaan, misal berwarna diganti abu-abu atau berwarna diganti hitam putih, menurut aku itu selera seni masing-masing sih Bang. Jadi bukan dia nggak percaya diri dengan apa yang dimiliki, dia memiliki tingkat kesenian atau tingkat seni, kreativitas seni di otak kanannya itu beda gitu. Jadi menurut aku kalau masalah filter nggak berkaitan dengan tingkat kepercayaan dirian sih, tapi tingkat dari ya seleranya dia seperti itu gitu loh. Kalau punya foto mungkin dibikin foto pano atau foto yang vintage itu kan kayak dibikin jadul-jadul, makanya agak kecoklat-coklatan, hitam-hitaman kayak gitu, hitam putih. Tapi kalau yang filter abang maksud seperti merubah bentuk fisik, nah itu berarti saya mengaminkan apa yang abang sampaikan. Mungkin memang yang bersangkutan tidak percaya diri dengan apa yang dia miliki. Betul begitu. Oke, kita ke masalah selanjutnya. Nah, ini cewek sebagai entitas dari gelapnya malam. Nah, malam ini adalah tempat waktu yang paling riskan bagi perempuan ataupun cewek. Nah, untuk menghadapi itu bagaimana ini sebagai perempuan, Yunda? Oh, menarik sekali. Jadi saya masih ingat Bang, dulu waktu saya LKK itu, Yunda Gevarina Johan itu menyampaikan bahwa di jalanan itu hanya ada 2 jenis perempuan. Satu perempuan malam, yang kedua adalah
kohati. Jadi kalau Kohati. teman-teman lihat ada perempuan, ya. Jadi pemateri waktu saya LKK dulu tuh bilangnya seperti itu, bahwa hanya ada 2 jenis perempuan di jalanan malam-malam. Kalau nggak dia memang perempuan malam, ya dia tuh kohati gitu. Jadi nggak heran kalau agenda HMI selama ini itu melibatkan kaum perempuan untuk sampai datang rapat itu malam-malam, bahkan diskusi sampai subuh, kita ngopi sampai subuh, itu udah menjadi hal yang lumrah. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa selama pandemi ini alhamdulillah hikmahnya saya bisa tidur lebih awal. Soalnya kalau udah di Semarang, jadi saya nunggu azan subuh baru bisa tidur, karena ya itu sering keluar malam, sering rapat. Jadi kalau perempuan jadi identitas yang sangat riskan dalam hal keamanan diri, dalam keluar malam, menurut saya ya gimana ya Bang, soalnya saya udah ngalamin 4 tahun ini, alhamdulillah belum sampai dan jangan sampai ya ada apa-apa gitu. Sering kok pulang malam sendiri, tapi dalam hal keamanan saya lebih percaya sama Tuhan sih, banyak istighfar aja di jalan. Karena dari misal nih, habis dari cabang Semarang nih, sekret cabang Semarang menuju kos saya, dari Semarang Selatan menuju Semarang Timur, itu jauh banget perjalanannya, kurang lebih 45 menit. Kadang saya naik motor sendirian. Dan kadang memang teman-teman HMI1 itu lebih mengantar adik-adik yang lain gitu, karena saya merasa senior, saya nggak butuh diawal sama teman-teman HMI1 gitu. Jadi modalnya modal istighfar aja, sambil berdoa, ya Allah semoga nggak ada apa-apa di jalan. Bismillah. Ya udah sih, itu Bang modal saya selama di Semarang 4 tahun gitu. Jadi kalau pulang malam cuman apa ya, bermodalkan keyakinan bahwa Tuhan itu selalu melindungi saya, pun kalau saya harus ada apa-apa di jalan, ya itu memang udah takdir saya gitu. Cuman selalu memperkuat keimanan kita bahwa kita yakin Allah itu selalu melindungi orang-orang baik. Udah gitu aja sih. Alhamdulillah selama menjadi kohati saya menjadi perempuan keluar malam, terus nggak keluar malam ini. Gimana Bang? Apalagi kalau lagi ngelola LK1 ya kan Bang? Iya, bahkan kita harus berhari-hari di situ. Iya, kita harus keluar. Jadi ingat teori ini tuh, the law of attraction. Jadi ketika kita berpikir positif, apa yang ada dalam sekeliling kita, sekitar kita itu akan positif juga. Nah, dikembalikan lagi kepada Tuhan. Nah, terus selanjutnya tuh, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini mungkin ada perbandingan antara laki-laki dengan perempuan ya. Terutama dalam hal memilih. Kira-kira benar nggak tuh? Benar nggak ini Yunda? Apakah perempuan itu lebih lama dalam hal untuk memilih daripada laki-laki? Misal dalam hal memilih pakaian. Kadang misal pasangan yang diajak untuk nge-mall itu sudah sangat jenuh untuk menunggu hanya untuk memilih satu barang. Itu bagaimana Yunda? Oke, kalau untuk hal memilih perempuan itu lebih lama, mungkin benar saya aminkan Bang, betul. Karena perempuan itu menggunakan apa ya, perasaan bahwa ini bagus nggak ya, ini bagus nggak ya. Seperti tadi saya sampaikan, perempuan itu suka dengan hal pujian, suka disanjung, suka diagung-agungkan, atau di apa ya bahasa Jawanya itu kayak suka di puji, itu bahasa Jawanya apa sih? Ada tuh kemarin aku dengar. Nah, perempuan kalau memilih baju yang dipikirkan pertama kali, ini bagus nggak ya, pas buat aku nggak ya, menarik nggak ya, nanti aku kalau pakai ini dibully nggak ya, menurut aku kalau aku pakai ini nanti ada yang ngejek nggak ya. Biasanya pikiran-pikiran seperti itu. Dan yang terakhir, harganya berapa, ini kalau lagi di mall ya. Ini rahasia aja nih buat kaum laki-laki. Perempuan itu kalau lagi di mall bukan lain dari warna dan bentuk. Ada satu hal yang diperhatikan, harga. Perempuan itu selalu memperbandingkan harga. Jadi mohon pengertiannya kaum Adam bahwa jiwa keibu-ibuan perempuan, keibu-ibuan itu udah muncul sejak kita masih remaja. Perempuan otomatis mencari sel yang lebih banyak. Sel 70%, sel 80%. Kita membandingkan itu, Bang. Itu kita membandingkan sebenarnya harga ini dengan harga ini gitu. Sedangkan kaum Adam itu tidak memperhatikan hal itu. Ya udahlah, beli-beli aja gitu. Sedangkan calon ibu-ibu ini yang masih muda-muda ini, jiwanya keibu-ibuan udah muncul. Dia harus memprioritaskan uang segini harus cukup untuk beli baju segini, uang segini harus cukup buat beli ini gitu. Jadi harap maklum karena itu sudah sifat alami perempuan ya dalam hal memilih gitu. Apakah itu juga berlaku terkait dalam memilih pasangan tuh, Yunda?
Oh, kalau berbicara pasangan, aduh Bang, ini sebenarnya saya juga belum waktunya untuk menjawab. Tapi kalau hal pasangan lebih kompleks lagi ya Bang, bukan masalah lama gitu. Kalau kita berbicara memilih hal pasangan, kita tuh berbicara tentang memilih seorang calon pendamping hidup gitu. Memilih orang yang bakalan menemani kita sampai kita meninggal, sampai kita tua. Akan ada dia saat kita bangun tidur, akan melihat dia. Saat kita beraktivitas harus melihat dia. Jadi bukan lama karena memilih pasangan, tapi kalau berbicara tentang pasangan hidup itu kompleks sekali Bang. Jadi kalau dibahas di sini nggak akan selesai gitu. Apalagi memilih pasangan hidup yang akan dijadikan calon suami atau calon istri. Menurut aku jangan terlalu gegabah lah. Karena menurut aku kalau kita udah menentukan satu pilihan, ya udah kita harus tahu resiko, konsekuensi logisnya kalau kita udah memilih dia gitu. Dalam artian kompleks sekali dalam hal memilih pasangan tidak bisa disamakan atau tidak bisa dianalogikan seperti kita memilih baju di mall kayak gitu. Lebih lama, bukan lebih lama sih, akan lebih banyak pemikiran-pemikiran atau pertimbangan saat kita memilih seorang atau seseorang gitu. Oke. Nah, dalam urusan rumah tangga, perempuan ini kan dibebankan seperti apa ya, memasak ya, seolah-olah memasak itu dibebankan kepada perempuan. Harusnya kan memasak ini kan tanggungan setiap orang kan, akan tapi kenapa kok ditanggungkan kepada perempuan? Nah, menurut Yunda Ayu ini terkait perempuan yang tidak bisa memasak ataupun anggapan-anggapan bahwa tugas seorang perempuan itu adalah ya harus memasak untuk keluarganya, itu bagaimana? Perlu dipahami aku mungkin nggak begitu pandai masalah kitab dan sirah ya, tapi saya pernah dengar waktu saya LK2 dulu bahwa sebenarnya tanggung jawab mencuci, menyapu, memasak, mencari nafkah itu adalah tugas suami semuanya. Tugas rumah tangga itu tugas suami. Mungkin ada yang pernah dengar. Ya, jadi pernah dengar hal itu bahwa seperti memasak, mencuci, mencari nafkah, semuanya itu tugas suami, betul. Ini sharing dari pengalaman teman-teman saya yang pernah mondok katanya kayak gitu. Terus kalaupun seorang istri melakukan hal itu, memasak, mencuci, membersihkan rumah, dia itu batasan hanya membantu sang suami gitu, karena suami sudah mencari nafkah di luar, maka istri harus melakukan hal itu. Terus kalau asumsi bahwa perempuan yang nggak bisa memasak, percaya deh, kebanyakan nih ya, karena banyak tetangga saya di kampung sana, memang waktu menikah dia nggak masak, tapi perempuan akan dihantamkan atau dibentukkan dengan satu kali momen, dia harus bisa memasak. Entah itu masakannya enak nggak enak, mungkin di awal akan terasa aneh, tapi lambat laun saya yakin bahwa perempuan itu bakalan bisa masak. Bukan dia nggak bisa masak, tapi dia nggak pernah mencoba untuk masak. Tapi saya yakin tangan seorang perempuan itu sangat jeli dalam hal memasak. Lidah perempuan itu lebih peka dalam hal rasa antara membedakan garam dengan cabai. Itu perempuan menurut saya lebih peka lidahnya daripada kaum Adam. Itu betul. Makanya identik sekali bahwa memasak adalah pekerjaan perempuan karena perempuan itu lebih teliti, lebih peka perasanya gitu dalam hal cita rasa kayak gitu. Makanya selalu diidentikan bahwa memasak itu adalah tugasnya perempuan kayak gitu. Jadi bukan dia nggak bisa masak, tapi belum pernah dia mencoba gitu kan. Semua perempuan termasuk saya dulu, saya juga nggak bisa langsung bisa masak seperti saat ini kan, enggak. Semua orang pasti mengalami hal yang namanya kegagalan masak. Goreng gosong harus pernah mengalami itu. Masak nasi gosong harus pernah mengalami itu. Masak nasi, masak sayur, keasinan, semua perempuan pasti pernah mengalami hal itu. Tinggal intensitasnya dia melakukan hal itu seberapa banyak. Orang yang nggak bisa masak karena dia tidak pernah dididik atau tidak pernah melakukan hal itu. Tapi kalau dia pernah melakukan hal itu lambat laun karena terbiasa, pasti dia bisa gitu. Jadi ini hanya persoalan tentang intensitas dia dalam melakukan kegiatan itu. Menurut saya sih. Karena memang kebanyakan juga seperti itu. Dan kebanyakan hanya anak orang kaya yang dia nggak bisa masak. Karena memang dia tidak pernah melakukan hal itu gitu. Karena udah ada pembantu, ngapain juga dia masak kan gitu. Intensitas pekerjaan yang dilakukan itu hampir tidak pernah. Makanya dia nggak bisa masak gitu. Mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi kalau dibilang perempuan nggak bisa masak, sebenarnya nggak ada kok perempuan yang nggak bisa masak. Semua perempuan pasti bisa masak. Ya meskipun hanya mendadar telur kan itu masak ya kan Bang? Ya kan? Iya betul itu tuh.
Jadi terlahir sebagai perempuan ataupun laki-laki bukanlah takdir yang bisa kita pilih ya Tom ya. Akan tapi apa yang terjadi setelahnya kita bisa upayakan dan kita usahakan. Oke Tom, mungkin terakhir Tom, kasih ini, berilah apa ya, berikan tips mungkin Tom, tips cantik dari dalam ataupun dari luar ala Yunda Ayu. Ini terakhir Tom sebelum closing statement. Kalau berbicara tips, saya mungkin sekalian closing statement ya Bang. Closing statement bahwa kalau berbicara tentang definisi cantik, karena konsep cantik menurut saya not only from outside but from inside. Jadi kalau menurut saya cantik itu harus dari dalam juga. Jadi kalau dibilang mengasih tips gimana caranya menjaga cantik, ya saya akan berikan cantik dari luar dan dalam gitu. Yang pertama mungkin kita jangan pernah merasa insecure, itu yang pertama. Jangan pernah merasa tidak percaya diri dengan, dan tetaplah bersyukur, itu yang poin pertama. Yang poin kedua, kita harus menjaga, mencintai dengan apa yang telah Tuhan berikan. Ya kalau kita diberikan tubuh yang seperti ini, dikasih kulit yang sawo matang dengan pendek yang semampai, hidung yang pas-pasan, mata yang pas-pasan, kita nggak harus meratapi apa yang Tuhan berikan, tapi kita harus merawat. Kalau udah dikasih tinggi badan yang segini, ya minimal kita sayangi dengan olahraga. Dikasih warna kulit yang seperti ini, ya minimal kita rajin mandi, membersihkan. Itu adalah bentuk kecintaan kita terhadap anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Yang ketiga, karena cantik itu nggak hanya dari luar, dan kita nggak hanya sibuk mengurusin dari luar aja, dalam kita pertama mulai dari sekarang untuk berpikiran positif. Karena apa ya, orang yang bahagia itu pasti dia cantik, tapi orang yang cantik belum tentu dia bahagia. Dalam artian banyak kita jumpai teman-teman kita yang terlihat cantik tapi dia tidak bisa menimbulkan aura positif atau kebahagiaan. Tapi kalau teman-teman melihat orang yang dia bahagia, ceria, menempelkan aura positif, kita enak melihatnya gitu loh. Jadi cobalah kita benahi dari pola pikir kita, soul and mind kita gitu loh. Apa yang kita pikirkan itu akan kita lakukan. Apa yang kita sering lakukan akan menjadi kebiasaan. Apa yang menjadi kebiasaan akan menjadi watak atau karakter. Nah, teman-teman itu jangan pernah suka mengkonsumsi hal-hal negatif. Contohnya apa? Merasa insecure, merendah, menghujat. Itu salah satu toksik dalam pikiran perempuan yang paling sering kayak gitu. Yang keempat, ya kalau berbicara tentang dari dalam, coba perbaiki karakter teman-teman yang mulai sekarang. Usahalah kita iri dengan pencapaian orang lain, dengan apa yang didapat orang lain, tapi mulailah bersyukur dengan apa yang kita miliki. Yang kelima, tingkatkan religius teman-teman. Percaya deh, biasanya orang-orang yang memiliki tingkat religius tinggi, dia akan memiliki kedamaian tersendiri, dia akan memiliki tingkat rasa syukur yang tersendiri, dia akan muncul dari ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang positif untuk lingkungan sekitarnya. Dan pokoknya yang poin kelima ini yang paling penting sih, meningkatkan religius kita terhadap Tuhan kayak gitu. Biar semakin kita dekat sama Tuhan itu kayak semakin kita mensyukuri dengan apa yang kita miliki. Jadi poin nomor 5 ini sebenarnya banyak banget penjabarannya kalau teman-teman pahami arti kenapa kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, religius kita harus ditingkatkan, keimanan dan lain-lain. Orang-orang yang tidak pernah bersyukur dengan apa yang dia miliki, kebanyakan dia tidak meyakini bahwa Tuhan itu maha mencintai dia gitu. Dia nggak tahu hikmah apa yang dia Tuhan berikan kepada dia gitu. Kadang contoh kasusnya ya, dia merasa dia tidak diberikan tubuh yang indah oleh Tuhan, dia menghujat Tuhan, ya Allah kenapa aku nggak dikasih tubuh seperti dia gitu. Padahal dia lupa bahwa Tuhan itu ngasih diamond dalam diri dia, sebuah kecerdasan gitu. Kecerdasan intelektual yang tinggi yang telah dia miliki itu tidak disyukuri karena dia merasa Tuhan itu tidak adil, dia menghujat Tuhan dengan apa yang dia terima. Nah, itu yang paling fatal. Jadi, tingkatkan kedekatan sama yang Maha Pencipta, insya Allah kita akan mulai mensyukuri sedikit apa yang kita miliki. Nah, kalau kita sudah bersyukur, implikasinya kita tidak akan bahasanya tidak akan melakukan hal upaya yang bodoh atau menggunakan penggaris orang lain dalam kehidupan gitu. Banyak sih Bang, ini sangat luas, nanti merembet kemana-mana. Wah, sangat luar biasa closingnya ini. Jadi ingat lagu himne HMI, Yunda, bersyukur dan ikhlas. Jadi ini kata yang sangat luar biasa bagi kita sebagai kader HMI. Jadi sebagai perempuan, cantik dari luar itu belum cukup jika tidak cantik dari dalam.
Oke, Beauty mungkin insight. dengan berakhirnya closing statement, maka berakhirlah sudah sharing-sharing ilmu yang diberikan oleh Yunda Ayu. Terima kasih Yunda Ayu telah memberikan sharing-sharing ilmunya tentang kecantikan untuk teman-teman saya. Semoga Yunda Ayu diberi kelancaran, kesehatan, dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan jalan rezeki yang lancar. Dan semoga kita semua bisa menjalankan ataupun bisa memenangkan peperangan dengan wabah COVID-19 ini. Mungkin begitu Yunda Ayu. Saya sangat berterima kasih. Mungkin lain kali bisa sharing-sharing ilmunya lagi. Iya Bang, ini udah. Siap Bang, siap. Ditunggu ya Bang kolaborasinya. Sesekali sama Kolati Salatiga tuh Bang. Biar asik gitu loh. Sama Kolati Salatiga kan lebih mantul gitu. Oke, saya close dulu ini ya Yunda ya. Nanti kita lanjutkan ke percakapan. Oke, baik kawan-kawan. Saya akhiri sesi sharing-sharing ilmu pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.